Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan beserta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Profesi Kependidikan akan memaparkan materi yang berjudul Profesionalisme Guru. Kami terdiri dari anggota, saya Putri Hapsari, Puja Astuti, Maidah Nazilah, Amrida Ansori, Mutia Hana Ramadan, Nida Sofia, Nismah, Rizkia Aisyatun Nisa, Rusna Mawardah, dan Siti Mahbubah. Setelah ini akan dipaparkan materi dari teman-teman. Silahkan didengarkan dan dipahami. Saya Mutia Hana akan memaparkan materi pengertian dari kode etik guru di Indonesia. Secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata. Yang pertama, kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Prancis, kode yang artinya norma atau aturan, sedangkan etik berasal dari etiquette yang artinya tata cara ataupun tingkah laku. Sebagai pendidik, guru dibedakan menjadi dua. Yang pertama, guru kodrati dan guru jabatan. Guru kodrati adalah orang dewasa yang mendidik anak-anaknya, sedangkan guru jabatan yaitu mereka yang memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Peran mereka terutama nampak dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi dapat disimpulkan, kode etik guru Indonesia adalah pedoman, aturan-aturan ataupun norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab sehari-hari sebagai guru yang profesional. Selanjutnya, kode etik guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 41 adalah: pertama, guru membantu organisasi profesi yang bersifat independen. Yang kedua, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan profesi, kompetensi, karir, wawasan, kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Yang keempat, pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru itu sendiri. Sekian. Tujuan dari kode etik guru di Indonesia. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, menurut Hermawan 1970 dalam Maret 2018, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan profesi. Jadi, setiap kode etik akan melarang berbagai bentuk tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga membuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Nah, selanjutnya, untuk fungsi dari kode etik sendiri adalah menurut Sidik 2018, yang pertama memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Terima kasih pemaparan tentang tujuan dari kode etik dari saya. Kode etik guru Indonesia oleh PGRI merupakan pekerjaan berat yang harus dirumuskan. Maka pada Kongres PGRI ke-13 tahun
1973, sebuah tim telah membahas, menjajak, dan merumuskan melalui beberapa tahap dalam forum pertemuan para ahli pendidikan. Mereka berorientasi pada semangat jiwa dan nilai-nilai luhur kepribadian dan budaya bangsa yang tumbuh secara embryo. Kemudian diperbandingkan dengan profesi lain. Sebagai contoh, kita mengenal kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik kehormatan hakim, kode etik pers atau Sabta Prasetya, Sabta Marga Abri, Tribata dan Catur Prasetya Polri, dan sebagainya. Fauzi menyatakan kode etik guru Indonesia dalam perumusan atau waktu kelahirannya mengalami beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pembahasan atau perumusan pada tahun 1971 atau 1977. Yang kedua, tahap pengesahan atau Kongres 13 November 1973. Yang ketiga, tahap penguraian Kongres 14 pada bulan Juni 1979. Yang keempat, tahap penyempurnaan ke-1 Kongres PGRI ke-14 Juli 1989 di Jakarta. Yang kelima, tahap penyempurnaan kedua Kongres PGRI ke-21 pada tahun 2013 di Palembang. Semasa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia diarahkan sesuai dengan kehendak penjajah, sehingga rakyat menjadi bersifat statis dan para guru yang mengajar pun sangat terpengaruh dalam cara pendidikannya yang bersifat otoriter dan suka menjajah untuk memperlihatkan kekuasaannya, tidak demokratis dan menganaktirikan siswa, sehingga muncullah tokoh pendiri yang bernama Ki Hajar Dewantoro yang pertama kali mendirikan sekolah di Indonesia atau perguruan taman siswa, di mana beliau memberi buah pikiran kepada kita mengenai tata cara akhlak guru. Walaupun istilah kode etik guru tidak dipakai oleh beliau dalam sistem pendidikannya, namun beliau menggunakan semboyan yang mencakup 4 pengertian, yaitu Ingarso Songtolodo yang artinya memberi contoh dan suri tauladan bila berada di depan, Imadio Mangun Karso artinya ikut aktif dan giat serta menggugah semangat bila berada di tengah, Tutwori Handayani yang berarti mendorong dan mempengaruhi bila berada di belakang, dan terakhir Waspodo Korbo Waseso atau artinya harus selalu waspada dan mengawasi serta sanggup melakukan koreksi. Beliau mengharapkan kiranya semboyan ini dapat diresapi dan diwujudkan sebagai pedoman tata cara akhlak bagi tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah lahirnya dari kode etik guru di Indonesia. Istilah kode etik tenaga kependidikan yang dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education Association atau NEA pada tahun 1929, yaitu A Code Ethics for the Teaching Profession. Kemudian kode etik ini mengalami perbaikan dan revisi pada tahun 1991, 1953, dan terakhir tahun 1963. The National Education Association atau NEA ini merupakan organisasi profesional dalam bidang pendidikan di Amerika. Baik, selanjutnya yaitu adalah tentang tahap kode etik guru Indonesia dalam perumusannya atau waktu kelahirannya menurut Fauzi 2015. Yang pertama yaitu pada tahun 1971 sampai 1973. Pada tahap ini disebut dengan tahap pembahasan atau perumusan. Yang kedua ada tahun 1973. Nah, di tahap ini disebut dengan pengesahan atau Kongres ke-13. Kemudian yang ketiga ada pada tahun 1979 disebut dengan tahap penguraian. Yang keempat itu tahun 1984 disebut dengan tahap penyempurnaan yang pertama. Nah, sedangkan yang terakhir, yang kelima itu terjadi pada tahun 2013 yaitu tahap penyempurnaan ketiga atau Kongres PGRI ke-21.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai isi dari sumpah atau janji guru di Indonesia. Sumpah atau janji guru Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari rumusan kode etik guru Indonesia tentunya. Nah, di sini menurut Imron 2018 menyatakan bahwa guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi, sumpah atau janji guru Indonesia itu tidak lepas dari rumusan kode etik guru Indonesia. Selanjutnya ada ikrar guru Indonesia. Di sini akan saya bacakan isinya. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Nah, itulah ikrar guru Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Kemudian ada isi dari rumusan kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru Indonesia, pembukaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip Innar Sosne Tulodo, Ing Matia Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional, hal itu dapat diwujudkan dengan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat, dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia. Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional
Setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugas profesinya, Guru Indonesia menyadari bahwa sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan kode etik Guru Indonesia sebagai bersikap dan perilaku yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra dan putri bangsa. Sanksi dari pelanggaran kode etik guru Indonesia. Pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Beberapa penyebab pelanggaran kode etik profesi adalah 1. Idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Kedua, kemungkinan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi bisa menjadi pajangan tulisan berbingkai. Ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Keempat, memberi peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia yaitu sanksi moral dan sanksi administratif atau hukum. Secara khusus, sanksi pelanggaran kode etik profesi guru sebenarnya telah diatur dalam rumusan kode etik guru Indonesia pada Kongres PGRI ke-14 tahun 1989 sebelum direvisi. Pasal 7. Guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru Indonesia. Pasal 8. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Pasal 9. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengertian dan konsep dasar dari profesi guru. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi. Profesional menunjukkan pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seseorang profesional. Dan yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua, profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatir. Profesionalisme menunjukkan pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Sedangkan profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasinya maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan normal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi sebagai seseorang guru harus dipandang dari beberapa sisi kehidupan secara luas. Selanjutnya, menurut National Education Association atau NEA, syarat guru sebagai profesi terpenuhi karena memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. 2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka. 4. Jabatan yang melibatkan memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. 5. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dalam keanggotaan yang permanen. 6. Jabatan yang menentukan baku standar sendiri. 7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan 8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat.
Menurut Michel D. Bayles 1981 dalam Pilih Hartini 2013 mengemukakan beberapa ciri profesi sebagai berikut. 1. Perlunya training atau pendidikan untuk mempraktikkan profesi. 2. Training atau pendidikan mencakup komponen intelektual yang memadai. 3. Kemampuan yang telah berlatih memberikan layanan pendidikan dalam masyarakat. 4. Adanya sertifikasi atau lisensi untuk status profesional. 5. Adanya organisasi profesional yang menampung para anggota. 6. Adanya otonomi dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketujuh, memiliki kode etik profesi. Nah, ketujuh persyaratan tersebut harus dipenuhi di suatu pekerjaan dikatakan sebagai suatu profesi. Guru sebagai suatu profesi juga harus memenuhi persyaratan itu. Sebagai profesi guru harus dibentuk dengan pendidikan atau latihan di bidangnya. Hal ini sebagai dasar untuk memperkuat landasan gurunya. Jika seorang guru tidak disiapkan melalui pendidikan guru, maka pelaksanaan pekerjaan tidak didasari oleh wawasan guru. Bisa jadi pelaksanaan tugasnya hanya didasarkan pada insting atau belajar dari pengalaman. Setiap langkah pelaksanaan pekerjaannya bukan didasarkan atas pertimbangan profesional. Hal ini terkait dengan komponen intelektual yang selalu dijadikan landasan pekerjaannya. Selanjutnya tentang cara menjadi seorang guru yang profesional dan berkarakter. Guru profesional adalah guru yang memiliki rasa kemanusiaan dan kehangatan untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa di kelas setiap saat dan juga untuk peduli tentang apa yang mereka lakukan. Untuk itu, guru harus dibebaskan dari pandangan-pandangan negatif tentang guru pada masa lalu, sehingga mereka menjadi lebih sadar akan apa yang mereka lakukan saat mengajar dan lebih mudah mempertimbangkan praktik-praktik yang belum pernah mereka lakukan. Guru juga harus berani menantang kebiasaan praktik-praktik pembelajaran yang tidak inovatif dan tidak melakukan refleksi. Adapun ciri-ciri pribadi guru yang profesional itu antara lain empati dengan siswa, menghormati individu, memiliki pandangan dan sikap positif, memiliki kemampuan melakukan pendekatan dan rasa humor. Pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran. Keempat kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Melalui keempat kompetensi yang dimiliki guru, harus mampu menjadi panutan dan mampu membangun karakter dan jati dirinya. Sebuah lembaga pendidikan guru dapat menjalankan langkah-langkah strategis lembaga pendidikan guru dalam menyiapkan guru berkarakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menekankan pendidikan karakter pada visi dan misi lembaga pendidikan guru. Yang kedua, sosialisasi pendidikan karakter perlu dilakukan terhadap individu-individu dalam tataran kerja. Yang ketiga, lembaga pendidikan guru sebaiknya berperan serta secara aktif dalam menjalin hubungan dengan lembaga lainnya, seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Yang keempat, adanya integrasi pendidikan karakter dalam pendidikan disiplin ilmu. Yang kelima, setelah pendidikan karakter tergambar dalam visi dan misi, disosialisasikan dalam tataran kerja lembaga dan dengan stakeholders serta selanjutnya diintegrasikan dalam disiplin ilmu. Yang keenam, pembentukan kebiasaan perlu dilakukan sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri calon guru tersebut secara alamiah. Yang terakhir, suri keteladanan pengajar pun perlu diperlihatkan dalam menguatkan proses penanaman pendidikan karakter itu sendiri. Selanjutnya, tantangan guru di era globalisasi. Perkembangan pendidikan di abad 21, maka kinerja guru lebih berat lagi karena abad ini merupakan era globalisasi di mana perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Sehingga dengan perkembangan teknologi dan informasi, semua masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia dengan cepat. Jadi, sangatlah wajar kalau informasi yang dimiliki oleh seorang siswa atau peserta didik lebih cepat dibandingkan dengan guru. Menurut Susanto, terdapat 7 tantangan guru di abad ke-21, yaitu yang pertama, teaching of multicultural society, artinya guru mengajar di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keragaman budaya dengan kompetensi berbagai macam bahasa. Yang kedua, teaching for construction of meaning, artinya guru mengajar dengan mengkonstruksi makna atau konsep. Yang
Yang ketiga, teaching of active learning, artinya mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, teaching and technology, artinya guru mengajar dengan berbasis teknologi. Yang kelima, teaching with new view about abilities, artinya guru mengajar dengan pandangan baru dengan kemampuan. Yang keenam, teaching in choice, artinya guru mengajar dan pilihan. Dan yang terakhir, teaching and accountability, artinya guru mengajar dan akuntabilitas. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tantangan seorang guru di era globalisasi. Perkembangan pendidikan di abad 21 ini, maka kinerja guru lebih berat lagi karena abad ini merupakan era globalisasi di mana perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Dalam menghadapi tantangan abad 21, guru dituntut untuk satu, berpikir kritis. Seorang guru harus memiliki kemampuan di dalam melakukan suatu proses secara rasional dalam membuat suatu konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi suatu informasi dari sebuah observasi, pengalaman sebagai dasar di dalam melakukan tindakan. Yang kedua, berpikir memiliki rasa tanggung jawab sosial. Karena di samping bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas utamanya, guru juga dapat memberikan contoh atau teladan sebagai seorang pendidik baik kepada anak didiknya di sekolah maupun kepada masyarakat umum sebagai cerminan orang yang berpendidikan. Ketiga, guru harus memiliki kemampuan membangun jaringan. Kesuksesan kinerja guru tidak lepas dari peran orang lain, dan yang terpenting bagi guru dapat membangun jaringan atau keterlibatan orang lain dalam suatu sistem. Keempat, prinsip disiplin waktu. Seorang guru di abad 21 harus memiliki prinsip-prinsip kedisiplinan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab di dalam melaksanakan aturan-aturan baik yang telah ditetapkan oleh profesi atau yang telah dibuat secara bersama dalam rangka meningkatkan kinerja. Baik, materi tadi merupakan materi terakhir dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Pertama, kode etik guru dapat diartikan aturan tata susila keguruan. 2. Kode etik yang harus diterapkan oleh seorang guru yaitu membantu organisasi profesi, memajukan profesi, meningkatkan profesi, kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat, dan wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ketiga, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Keempat, sumpah atau janji guru Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari rumusan kode etik guru Indonesia yaitu yang berbunyi, guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang kepengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Kelima, pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Keenam, guru profesional adalah guru yang memiliki rasa kemanusiaan dan kehangatan untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa di kelas dan juga untuk peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Baik, ini adalah penutup dari presentasi kami. Semoga presentasi dari kami memberikan manfaat dan dapat dipahami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.